Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih anak-anak 10 MIPA 1 yang pada pagi hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kelas Zoom Fisika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang hukum Newton ya, masih tentang hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak yang minggu lalu kita sudah bahas masuk kepada penerapan hukum Newton pada sistem katrol. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana sistem katrol baik yang licin maupun yang ada gaya gesek. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagian yang terakhir dari penerapan hukum Newton, yakni pada bidang miring. Ya, nanti kalau sempat ada bidang miring yang licin, ada bidang miring yang kasar. Tapi kalau tidak sempat, mungkin kita hanya bahas yang licin saja. Nah, baik, seperti biasa, pada penerapan hukum Newton ini tidak bosan-bosannya Bapak menjelaskan langkah-langkahnya ya supaya ingat gitu kan. Yang ini berlaku untuk semua kasus ya, baik bidang datar, sistem katrol maupun bidang miring. Jadi langkah yang 4 ini secara umum itu tetap kita gunakan gitu ya. Yakni yang pertama kita akan menggambarkan diagram gayanya dulu seperti biasa ya kan, dari 4 jenis gaya yang sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali. Kita urut aja dari situ mana yang ada kita gambarkan, yang tidak ada berarti nggak usah gitu kan. Kemudian kita akan menguraikan gaya, nah di mana pada penerapan yang sebelumnya bidang datar maupun sistem katrol itu belum pernah kita pakai. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan pakai nih menguraikan gaya, karena tentu saja yang namanya bidang miring berarti ada sudut atau ada kemiringan, ya kan? Berarti langkah yang kedua ini nanti akan kita gunakan. Yang ketiga, menentukan arah percepatan. Ya, seperti biasa, ini akan kita jadikan sebagai patokan ya, untuk melihat mana gaya yang terlibat, mana yang tidak terlibat. Kalau yang terlibat, mana yang positif, mana yang negatif. Ya, itu semua patokannya adalah arah percepatan dari benda maupun sistem bendanya. Ya, selamat datang yang baru bergabung ya. Silakan langsung menyesuaikan. Hari ini kita mau membahas mengenai penerapan hukum Newton pada bidang miring. Nah, langkah yang keempat baru kita akan menerapkan hukum Newton. Ya kan, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya supaya semakin ingat. Oke, sebelum kita masuk ke penerapan pada bidang miring, ya, Bapak ingin mengingatkan kembali mengenai penguraian gaya, ya, yakni adalah pembahasan vektor yang mana ini sudah pernah kita pelajari di di semester 1, ya, kelas 10 semester 1 di bab vektor, ya kan. Kenapa kita ulang? Karena nanti kita akan ada menguraikan gaya. Kalau kita lupa bagaimana cara menguraikan gaya, nanti agak repot. Jadi kita ulang dulu sedikit apa itu penguraian gaya dan seperti apa caranya, gitu kan. Oke, kenapa ada muncul istilah penguraian gaya? Kita perlu ingat dulu, gaya ini kan adalah jenis besaran yang masuk ke dalam vektor, ya kan? Yang seperti yang kita sudah pernah tahu, besaran dalam fisika itu kan ada yang masuk dalam kelompok skalar, ada yang masuk dalam kelompok vektor. Yang masuk dalam kelompok skalar itu adalah besaran-besaran yang hanya memiliki nilai saja atau besar saja. Contohnya kayak massa benda, 1 kilo, 2 kilo, ya kan, kita beli gula 1 kilo, ditambah gula 1 kilo lagi, pasti hasilnya 2 kilo. Ya, kenapa? Karena 1 kilo itu hanya punya nilai saja. Nah, sedangkan vektor ini adalah kelompok besaran yang selain punya nilai atau punya besar, dia juga punya arah. Contohnya gaya, ya kan? Ya. Andini mendorong meja dengan gaya 10 Newton misalnya. Kemudian Maya juga mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Apakah kalau kita jumlahkan hasilnya pasti 20? Belum tentu, ya kan? Kenapa? Karena kita harus tahu dulu kemana arahnya mereka mendorong. Kalau arahnya sama, betul kita jumlahkan. Tapi kalau arahnya berlawanan, justru menjadi 0, ya kan? Jadi Andini sama Maya mendorong meja ke arah berlawanan sama kuat, itu mejanya nggak akan gerak, ya nggak? Kenapa? Karena nanti hasil
gayanya atau resultan gayanya nanti sama dengan 0. Nah, itulah kenapa gaya itu selain kita harus perhatikan nilainya, kita harus perhatikan juga arahnya. Nah, itulah kenapa gaya masuk ke dalam kelompok besaran vektor, yakni besaran yang selain punya nilai juga punya arah. Nah, oke, kita balik lagi ke penguraian gaya. Nah, vektor ya karena dia punya arah, jadi kita harus perhatikan pada saat misalnya kita punya vektor gaya seperti ini ya, yang merah ini f. Ini kalau kita kita letakkan dia di sumbu x dan sumbu y seperti ini, terlihat bahwa vektor gaya f ini berada pada kemiringan tertentu, theta. Ya kan? Posisinya seperti yang gambar ini. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, kira-kira menurut kalian letak posisi F ini dia ada di sumbu apa? Ayo, coba. Sekarang boleh diaktifkan mikrofonnya. Menurut kalian sumbu F, gaya F ini dia terletaknya di sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Coba Halimah atau Andini boleh juga. Halimah menurut kamu dulu F ini terletak di sumbu apa nih? Kalau posisinya kayak gini. Sumbu Y, Pak. Y. Oke. Kalau Andini, menurut kamu ini F terletak di sumbu apa ini? Sumbu X, Pak. Sumbu X. Oke, kenapa bisa beda-beda nih? Sekarang mari kita ingat dulu. X itu wilayahnya apa sih? X itu kan adalah yang garis horizontal ini kan, mendatar. Berarti wilayah sumbu X itu adalah kanan dan kiri. Ya kan? Biasanya kanan itu disebut sebagai sumbu X positif dan sebelah kirinya ini bertindak sebagai X negatif. Gitu kan? Ya. Kemudian kalau Y itu yang garis vertikal atas bawah. Biasanya yang atas ini bertindak sebagai sumbu Y positif, yang bawah ini sebagai sumbu Y negatif. Nah, pertanyaannya Bapak ulang lagi. Kalau vektor gaya F posisinya seperti ini, berarti dia terletak di sumbu apa? Tina sekarang, coba Tina. Menurut kamu F ini terletak di sumbu apa? Perhatikan aja posisinya, apakah dia kanan kiri atau atas bawah. Yang lain, boleh juga Niken, Marhana, ibu-ibu semua hari ini ya, kita jadi pengajian nih. Dari majelis Atas, taklim. Atas, ya. Oke, menurut Tina ini atas ya. Sekarang gini, kalau misalnya kita punya gaya lain nih ya, misalnya kita punya gaya yang posisinya kayak gini. Sorry. Posisinya seperti ini. Nah, nih. Nih, kalau yang biru ini apa? Sumbu apa dia? Sumbu Y. Sumbu Y. Positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Kalau yang hijau ini? Apa nih? Sumbu apa? Sumbu X. X apa? Positif. Positif. Oke. Kalau yang biru itu jelas posisinya ada di sumbu Y positif, yang hijau jelas juga posisinya ada di sumbu X positif. Sekarang balik lagi, yang merah ini, apa ini? Ini kan berarti dia tidak jelas posisinya, ya enggak? Karena dia terletaknya di antara sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau kalian masih ingat, ini kemarin yang kita sebut dengan istilahnya gentayangan, ya enggak? Kenapa kita sebut gentayangan? Ya karena posisi F ini berada di antara dua dunia, ya dunianya X sama dunianya Y. Ya kan? Masih ingat nggak kelas 10 semester 1? Nah, jadi itulah mengapa F ini kita perlu uraikan. Uraikan itu artinya apa sih? Kayak dipecah gitu, nah. Kenapa perlu dipecah? Karena
kalau posisi F-nya kayak gini, maka sebagian dari F ini ada di sumbu X, sebagiannya lagi ada di sumbu Y. Makanya waktu Bapak tanya, apakah F ini di sumbu X atau di sumbu Y, kalian kan tadi ada yang bingung kan? Ada yang jawab di sumbu Y, ada yang jawab di sumbu X, beda-beda. Karena memang posisinya nggak jelas nih di antara dua sumbu. Ya, nggak tepat di tengah-tengah sih, tapi di antara gitu kan. Nah, kalau di antara ini, inilah gaya yang perlu kita uraikan. Kalau seperti gaya yang biru sama yang hijau, itu nggak perlu diuraikan lagi. Kenapa? Karena yang hijau ini 100% sudah berada di sumbu X. Jadi nggak bisa dipecah-pecah lagi. Ya kan? Sedangkan yang biru juga sama. Ini sudah 100% ada di sumbu Y. Nggak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau yang merah ini masih bisa dipecah. Karena sebagiannya ada di X, sebagiannya juga ada di Y. Oke, justru itulah nanti gaya F yang seperti inilah posisinya yang bisa diuraikan, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu gaya yang seperti apa yang bisa diuraikan, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa cara menguraikannya. Oke, gitu ya. Penjelasannya akan Bapak bagi dua. Pertama, kita bahas dulu cara menggambar penguraiannya dulu. Ya, jadi menggambarkan dulu, baru nanti yang kedua cara mencari nilainya. Ya, sekarang cara menggambarnya dulu. Bagaimana cara menggambar penguraian dari gaya F ini? Langkahnya seperti ini ya. Kita bikin dulu garis putus-putus menuju ke sumbu X dan sumbu Y. Misalnya sekarang sumbu X dulu. Tapi membuat garis putus-putusnya ini nggak sembarangan ya. Harus yang tegak lurus. Nih, tegak lurus itu artinya antara garis putus-putusnya sama sumbu X-nya ini saling membuat sudut siku-siku atau 90 derajat, ya kan? Nih siku-siku. Jadi nggak boleh kita bikinnya arah ke sini misalnya putus-putusnya, jadi nggak siku-siku kan? Harus siku-siku, harus tegak lurus. Oke. Kemudian kita bikin juga garis putus-putus menuju ke sumbu Y, sama. Ketentuannya juga harus siku-siku di sini, ya. Nah, sekarang kita sudah punya patokan. Jadi yang garis putus-putus tadi fungsinya adalah untuk membuat titik patokan di sumbu X dan sumbu Y. Patokannya di mana? Di sini nih. Nah, garis putus-putus tadi kan terhubung ke sini. Ini jadi ada titik di sini juga ada titik. Nah, ini nanti sebagai patokan kita untuk membuat vektor gaya yang hasil penguraiannya. Hasil penguraiannya nanti kayak gini. Di sumbu X kita tarik garis dari titik 0, kan nolnya di sini ya. Ini pangkalnya kan di sini nih. Kita tarik garis dari 0 ini sampai ke titik merah yang kita temukan tadi. Titik merah hasil dari garis putus-putus tadi. Nah, hasilnya kayak gini. Bentar, mana nih? Nah, ini ya. Yang hijau ini. Kita tarik garis dari 0 sampai ke garis merah ini. Ini nanti kita kasih nama fx. Apa artinya fx? Fx ini adalah bagian dari f, yang ini ya, yang ada di sumbu x. Oke. Kenapa? Karena memang sebagian dari f ini adalah berada di sumbu x. Jadi dia dilema nih. Ya. Jadi dia setengah-setengah. Setengah dari dirinya itu untuk sumbu X, setengah yang lainnya itu untuk sumbu Y gitu ya. Nggak kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan 100% dia fokus ke sumbu X. Yang satunya lagi yang biru tadi 100% untuk sumbu Y. Jadi nggak ada mikirin yang lain lagi. Kalau yang ini dia masih galau nih. Dia masih mikirin X, tapi juga nggak bisa melupakan si Y ini ya. Ini kan ketawa-ketawa pengalaman ya. Ya, oke. Jadi ini fx ya. Fx kita bikin seperti ini. Kita tarik garis dari titik nolnya tadi sampai ke titik merah hasil dari garis putus-putus tadi ya. Nah, itu adalah fx ya. Komponen atau bagian dari f yang ada di sumbu x. Dengan cara yang sama kita bikin untuk sumbu y. Kita tarik garis dari 0 di sini sampai ke titik merah yang hasil dari garis putus-putus tadi. Kayak gini. Nah, ini kita kasih nama adalah FY. Apa artinya FY? Artinya adalah bagian dari F atau komponen dari F yang ada di sumbu Y. Nah, jadi kita lihat sekarang
F itu sudah terpecah menjadi Fx dan Fy. Nah, jadi kayak gini dia hasilnya. Ya, karena dia berada di antara dua sumbu tadi, sehingga kalau dipecah jadi kayak gini. Fx dan Fy. Inilah yang disebut dengan penguraian vektor. Dalam hal ini vektornya adalah gaya. Penguraian gaya. Gitu ya. Jadi tidak semua gaya bisa diuraikan atau harus diuraikan. Yang bisa diuraikan adalah yang dalam tanda kutip gentayangan tadi atau dalam tanda kutip dilema tadi, ya, yang masih berada di antara dua sumbu. Kalau gayanya sudah berada di satu sumbu, berarti nggak usah diganggu-ganggu lagi, biarkan dia bahagia dengan pilihannya gitu. Kenapa jadi ke sana ya? Oke, sudah. Sekarang ini Fx dan Fy kita dapat gambarnya. Kalau pertanyaannya bagaimana mau mencari nilainya, nah sekarang penjelasan yang berikutnya. Ini gambarnya dulu ya kan, gambarnya seperti ini, Fx, ini Fy. Kalau mau mencari nilainya, ketentuan paling gampangnya kayak gini deh. Di sini kan ada sudut nih, ya, sudut theta, ya kan. Nah, untuk mencari nilai Fx dan Fy, nanti kemungkinannya cuma dua, kalau nggak dikali cos-nya atau dikali sin sudutnya. Kita udah tahu ya, cos sama sin itu trigonometri, ya perbandingan sudut dalam sebuah segitiga. Kita nggak memikirkan secara detail masalah trigonometri, kita hanya memakai saja ilmunya. Kalau pembahasan lebih detailnya itu adalah nanti di matematika, ya kan. Yang jelas nanti antara dua nih, kalau nggak dikali cos, dikali sin. Kapan dia dikali cos? Kalau F-nya itu menutup sudut. Nah, kalau menutup sudut dikalinya dengan cos. Menutup sudut itu kayak gimana sih Pak? Coba bayangkan sekarang ya. Misalnya kalian jalankan nih si F. Nih, kalian jalankan F ini menuju ke Fx. Kira-kira sudut tetanya pada saat dia jalan dari sini ke sini menutup atau membuka? Ayo, coba. Menutup atau membuka? Dari F ke Fx, sudut tetanya ada di sebelah sini. Dia menutup atau membuka? Yang gini ya, Bapak jalankan nih. Nih, jalan dari F menuju ke Fx. Sudut tetanya tertutup atau terbuka? Siapa yang mau jawab? Membuka. Membuka. Nih, sudut tetanya sebelah sini ya. Kalau ke bawah sini menjadi tertutup atau menjadi terbuka? Nih ke sini. Kayak gini dia jalannya. Gimana? Membuka. Kalau ke sini, bayangkan ya di sini, ini sudut tetanya di sini. Sudutnya di situ, kalau dia jalan ke Fy, apa nih? Kayak gini. Bandingkan dengan jalannya ke bawah sini, ke Fx. Nah, kayak gini. Gimana? Kalau yang ke Fx berarti apa? Sudutnya. Yang anu Menutup apa? ya, Pak. Anu sudutnya tuh yang anu tuh Kak, Pak, yang apa yang kayak nol gitu tuh Kak, Pak. Iya, ini theta bacanya nih. Oh, theta. Iya, Berarti tetanya. kalau ke mana? Ke Fx? kalau ke X ketutup, kalau ke Y kebuka. Iya, betul. Gitu ya, bayangkan ya. Yang lain juga kebayang ya. Ini sudut tetanya tuh yang ini, maksudnya ini sudutnya. Ini sudut juga sih, tapi yang kita maksud sudut theta itu adalah yang di sebelah sini. Ya. Jadi jangan bayangkan yang ini, bayangkan yang ini. Ya, yang theta yang ada yang Bapak tulis ini sudah. Jadi pada saat ke X, dia berarti menutup, ya kan? Dan pada saat ke Y, membuka. Gitu ya, kebayang ya gambarnya ya. Oke. Nah, berarti ketentuannya kan tadi, ketentuannya kan pada saat menutup sudut dikalinya dengan cos. Berarti pada saat mencari Fx nanti ya, Fx berarti dikali dengan cos. Dan pada saat membuka sudut dikalinya dengan sin. Atau kita tuliskan kayak gini, Fx sama dengan F dikali cos theta, ya kan?
karena menutup tadi dikali cos, ya kan? Sedangkan FY karena membuka berarti dikalinya dengan sin theta. Kayak gitu ya. Intinya kayak gitu aja. Kalau menutup sudut dikali cos, kalau membuka sudut dikali dengan sin. Dah. Jadi kita sudah tahu cara menggambarnya seperti apa, kemudian cara menentukan nilainya seperti apa. Ada yang tanyakan dulu, ini masih belum masuk ke penerapan hukum Newtonnya. Ini baru penjelasan recall atau mengingat kembali mengenai penguraian gaya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu masuk ke contoh soal ya. Nah, ini soalnya seperti ini ada sudutnya duluan. Oke, sebuah benda bermasa 6 kilo berada pada sebuah bidang miring licin yang kemiringannya 37 derajat. Tentukan berapa percepatan benda tersebut menuruni bidang miring. Oke, jadi ini ceritanya bidang miring, ya kan? Licin, ada kotak di atasnya, kotak ini bermasa 6 kilo. Bidang miringnya ini kemiringannya 37 derajat di sini ya, tetanya. 37 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa percepatan benda tersebut menuruni bidang miring. Oke, pertanyaannya dulu secara logika, apakah kotaknya akan turun? Nggak usah kita hitung dulu, pertanyaan logika aja dulu, apakah kotaknya ini akan turun? Turun ya, kenapa? Iya, Kak. Karena bidang miringnya tadi licin, ya enggak? Berarti kotaknya ini pasti akan turun. Nah, baru sekarang pertanyaannya, kalau dia turun, dia akan turun dengan percepatan berapa? Gitu kan? Nah, itu nggak bisa lagi kita pakai logika, harus dihitung. Yang jelas dia turun dulu kan. Kemudian kita tahu turunnya, itu percepatannya berapa, harus pakai suatu persamaan atau rumus. Oke, seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahuinya. Yang diketahui tadi adalah massa kotaknya, atau massa bendanya 6 kilo, sama satu lagi sudutnya, ya, sudutnya 37 derajat. Yang ditanyakan adalah percepatan, simbolnya kan A. Ya. Percepatannya sama dengan berapa? Oke. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan masukkan ini ke dalam 4 langkah penyelesaian untuk penerapan hukum Newton. Langkah yang pertama kan kita menggambarkan diagram gaya dulu. Nah, gayanya ada 4 kan? Ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya tegangan tali. Yang pertama dulu gaya berat. Gaya berat itu kan semua kasus pasti gaya beratnya ada, karena ada massa, ya kan? Berarti di sini ada gaya berat, W, ini makanya sudah ada duluan nih. W-nya itu arahnya ke bawah, ya. Ke bawah itu karena menuju ke pusat gravitasi. Kemudian yang kedua gaya normal. Ada nggak gaya normalnya di sini? Ya, kalau kita mau tahu ada gaya normal atau tidak, kita tanyakan apakah ada bidang yang ditekan atau tidak. Ini kan bidang miringnya ditekan oleh gaya berat W. Ya, maka bidang miringnya ini akan memberikan reaksi. Reaksinya itulah yang disebut dengan gaya normal. Arahnya kemana? Arah gaya normal itu kan ketentuannya kemarin ya. Kalian boleh buka lagi catatan kalian yang minggu-minggu kemarin. Dia akan berlawanan dengan tekanannya dan tegak lurus terhadap bidangnya. Nah, jadi gaya normal itu akan mengikuti kemiringan bidangnya. Kenapa? Karena dia harus tegak lurus dengan bidangnya. Arahnya ke atas, tapi tidak benar-benar ke atas lurus, mengikuti kemiringan bidang. Nah, sehingga kita tuliskan N-nya seperti ini. Oke, itu gaya jenis yang kedua. Yang ketiga, gaya gesek. Ada nggak di sini gaya gesek pada kasus ini? Tidak ada. Kenapa? Karena sudah ada keterangan tadi bidang miringnya licin. Nah, kalau pengertian licin dalam soal fisika itu artinya licin sempurna, tidak ada gaya gesek sama sekali. Dan jenis yang keempat, gaya tegangan tali. Pertanyaannya, apakah sistem ini menggunakan tali? Kan tidak. Kalau tidak ada talinya, otomatis tidak ada gaya tegangan tali. Nah, berarti dari 4 jenis gaya yang sudah kita bahas itu, yang masuk ke dalam kasus ini hanya 2, gaya berat dan gaya normal. Oke,
Itu adalah langkah yang pertama, kita sudah membuat diagram gayanya. Langkah yang kedua, kita menguraikan gaya. Apakah perlu? Biasanya kan kita nggak perlu ya, karena nggak ada sudut atau kemiringan. Saat ini kan ada sudut nih. Berarti kita perlu kira-kira. Ya, kemungkinannya kita akan perlu menguraikan gaya. Kalau kita mau yakin, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y sebagai patokan. Nah, kayak tadi kan, nanti kelihatan mana gaya yang perlu diuraikan, mana gaya yang tidak perlu diuraikan. Yang perlu diuraikan tadi kan yang posisinya masih nggak jelas, atau kita sebut tadi dalam tanda kutip gentayangan tadi kan. Kalau sudah jelas berarti nggak perlu diuraikan. Oke, sekarang kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, karena bidangnya miring, ya tentu saja sumbu X dan sumbu Y-nya juga harus mengikuti. Ya, jadi sumbu X-nya ini harus sejajar dengan arah gerak bendanya. Jadi nggak boleh sumbu X-nya ikut lurus saja tetap, tapi harus mengikuti kemiringan bidangnya. Karena sumbu X-nya seperti ini, otomatis sumbu Y-nya juga mengikuti. Ya, sumbu Y kan selalu tegak lurus dengan sumbu X. Oke, jadi seperti ini ya, sumbu X dan sumbu Y-nya miring. Mengikuti kemiringan bidangnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau dari gambar udah kelihatan nih, mana gaya yang perlu diuraikan? W atau N? Ayo, coba di sini kan, ya ada dua gaya kan? Kalau N itu posisinya di mana? Sumbu apa dia? Kalau N, gaya normal. Ini berarti dia ada di sumbu? Sumbu Y. Y, betul. Tepatnya Y positif ya di atas ya kan. Kalau W, nah ini kan masih di antara nih, di antara X dan Y. Berarti W ini yang perlu diuraikan. Langkahnya sama kayak tadi ya. Kita bikin dulu garis putus-putus menuju ke sumbu X. Kemudian garis putus-putus menuju ke sumbu Y. Kemudian kita dapat titik di sini dan di sini. Itu jadikan sebagai patokan buat WX ya kan, dan WY. WX berarti komponen W atau bagian W yang ada di sumbu X. WY berarti komponen W atau bagian W yang ada di sumbu Y. Oke, jadi W ini sudah kita pecah menjadi WX dan WY. Berarti langkah yang kedua sudah kita lakukan. Langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga menentukan arah percepatan benda. Ya, ini sudah masuk 10 menit terakhir. Silahkan kalian sambil menuliskan absen ya di chat seperti biasa. Oke, kita tentukan arah percepatan bendanya. Kita tahu bendanya ini kan akan menuruni bidang. Tapi turunnya nggak mungkin lurus ke bawah kayak gini kan? Kenapa? Karena kalau lurus ke bawah maka dia menabrak bidangnya. Pasti dia turunnya itu mengikuti kemiringan bidang juga. Berarti turunnya akan kayak gini arahnya, ya nggak? Nah, seperti ini. Ini adalah arah percepatan bendanya. Kita kasih tanda ini A, ya kan? Arah A-nya. Oke, ini akan jadi patokan untuk melihat mana gaya yang terlibat, mana gaya yang tidak terlibat. Kemudian dari gaya yang terlibat, mana gaya yang positif, mana yang negatif. Ya seperti biasa, ya kan? Arah percepatan fungsinya seperti itu. Nah, yang keempat baru kita akan menentukan hukum Newton atau menerapkan hukum Newton yang sesuai. Ya, tentu saja yang sesuai di sini karena bendanya bergerak, berarti kita pakai hukum Newton yang kedua. Sigma F, apa? Masih ingat? Sigma F sama dengan M dikali A, ya kan? Oh, susah sekali nih mouse-nya. Nah, sigma F sama dengan M massa benda, ya kan? Dikali dengan percepatannya. Oke, ini sigma apa? Hukum Newton kedua. Nah, kita tahu sigma F ini isinya bisa satu atau lebih dari satu, tergantung nanti mana gaya yang terlibat dalam gerak benda. Kita lihat dari 3 buah gaya, sekarang ada 3 ya. Kenapa ada 3? Karena W-nya sudah kita pecah menjadi WX dan WY. Ya, jadi kita punya 3, WX, WY, dan N. W ini sudah hilang. Kenapa hilang? Karena dia sudah diuraikan, sudah dipecah. Ya, W ini sudah dipecah menjadi WX dan WY. Nah, dari 3 buah gaya yang kita punya ini, mana yang terlibat secara langsung ke dalam gerak benda, mana yang tidak. Kemarin kan ketentuannya sudah kita bahas ya.
kalau ada gaya yang arahnya tegak lurus dengan arah gerak benda, maka dia tidak terlibat secara langsung. Ya, patokannya adalah gerak benda A ini. A kan arahnya seperti ini, ya, ke kanan bawah, ya, miring. Berarti yang tegak lurus dengan A itu adalah N dan WY. Ya enggak? Tegak lurus ya. Karena N-nya ke atas, WY-nya ke bawah, A-nya ke samping. Berarti N dan WY tidak ikut terlibat secara langsung. Jadi dia nggak masuk ke dalam sigma F. Otomatis yang masuk hanya WX. Ya, berarti kita tuliskan di sini sigma F isinya adalah WX. Positif atau negatif? Coba lihat. Apakah WX-nya searah dengan A atau berlawanan? Searah ya. Kalau searah berarti dia positif. WX sama dengan M dikali A. Gitu kan? M-nya di sini cuma satu benda, jadi nggak perlu kayak yang di sistem katrol kita jumlahkan MA plus MB, karena memang ada dua benda. Kalau ini kan cuma satu benda. Oke, sekarang kita lanjut. WX sama dengan M kali A. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita cari dulu nilai WX berapa, supaya nanti nggak kepanjangan di sini ya. Tadi kan kita sudah bahas ya, cara mencari nilainya itu adalah dengan mengalikannya cos atau sin. Ya, tergantung nanti dari menutup atau membuka sudut, ya enggak? Nah, gini ya ketentuannya, kalau kita punya sudut theta di sini, maka sudut theta itu akan sama dengan di sini. Jadi misalnya di sini 37, berarti di sini juga 37. Bukan yang sebelah sini ya, tapi yang sebelah sini. Yang terhadap sumbu Y. Nah, itu ketentuannya. Ada cara pembuktiannya, tapi nggak kita bahas karena terlalu panjang. Jadi kalian ingat-ingat aja, kalau punya kemiringan sudut di sini, maka dia samanya dengan yang di sebelah sini. Nah, oke, berarti kalau seperti ini, menuju ke WY menutup atau membuka nih? Menutup ya. Nih, kalau dia jalan, bayangkan sama kayak tadi ya, dari W menuju ke WY berarti menutup. Kalau menuju ke WX, malah membuka. Ya kan? Udah kebayang ya, jadi sudut tetanya itu kalau dia jalan, W-nya dari sini ke WX, membuka. Gitu ya. Kalau membuka berarti WX-nya dikalinya dengan sin. Oke. Berarti kita tulis kayak gini, WX sama dengan W dikali sin theta. W kita udah tahu rumusnya, W itu adalah M massa benda dikali dengan G gravitasi. Sin theta, tetanya tadi udah ada ketentuannya 37 derajat. Sekarang kita masukkan angkanya, massa bendanya 6 kilo, percepatan gravitasi kalau nggak dikasih tahu berarti kita anggap nilainya 10. Sin 37 kalian bisa cari di tabel atau di kalkulator, itu nilainya adalah 0,6. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya 36. Ya, 36. Nah, ini kita gunakan untuk ke rumus yang tadi sudah kita punya, ya. Jadi ini kita masukkan nilainya ke sini tadi. Oke. Jadi kita lanjutkan sekarang. WX-nya nilainya 36 sama dengan massa benda, kita masukkan angkanya 6 dikali A. A-nya belum tahu, itu yang dicari. Ya kan? Oke, berarti sekarang supaya dapat A, 6-nya pindah ruas. Ini kan awalnya kali, 6 dikali A. Kalau pindah ruas berarti lawan perkalian itu adalah bagi. Ya kan? Berarti dibagi 6 dengan A. Oke, berarti sekarang berapa A-nya? Coba dibantu hitung. 36 dibagi 6 berapa? Ya, berapa? 36 dibagi 6. Gampang nih. Berapa nih, Ken? Halimah? 6, Pak. 6. Ya. Berarti kita dapat percepatan otaknya pada saat menuruni bidang miring itu adalah 6 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang ini sudah selesai. Mana bagian yang sulit masih? Mana yang bingung? Coba. Silakan bertanya dulu. Apakah ada yang bingung masih menentukan membuka atau menutup sudut? Pak, Andini izin Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
Jadi kan Pak, yang W itu kan Pak, kalau ke Y itu ketutup, kalau ke X itu kebuka. Nah, itu Ya, tuh kita tuh pilih salah satu kah atau gimana Pak? pilih salah satu antara WX sama WY maksudnya. Iya Pak, kan di situ kalau WY kan kalau dia kebuka tuh kan dikali sama kos atau sin gitu loh Pak. Nah, kita Nah, tuh gimana nentuin itunya Pak? menentukan maksudnya menentukan dikali kos dikali sin atau menentukan Iya, pak. Oh, iya kita ya. kita maksudnya tuh kita tuh antara mau atau terserah kita aja mau ngebuka atau atau mau tutup gitu nah Pak. Oke, paham maksudnya. Gini, Andini, patokannya itu adalah di mana letak sudutnya. Jadi itu dulu yang harus kita tentukan. Tadi kan letak sudutnya Oh, adanya di sebelah sini, ya. heeh. Jadi kalau dia menuju ke WY, berarti sudut yang ini kan jadi ketutup. Heeh. Ya, jadi bukan terserah kita, tapi terserah sudutnya ada di mana. Ya, sudutnya ada Oh, di mana dulu. Jadi kita harus tentukan dulu letak sudutnya. Jadi ketentuannya pokoknya kalau bidang miring itu misalnya diketahui sudut tetanya itu di sini, maka itu samanya dengan di sini. Ini kan ada dua sudut nih, pilihannya ini atau ini ya kan. Nah, ini ada pembuktiannya secara matematis, tapi terlalu panjang kalau kita bahas. Pokoknya kalian ingat aja, kalau di sini sudut theta, maka theta itu sama dengan di sini, di sebelah sini. Jadi kalau di sini 37, di sini juga 37. Gitu ya. Nah, kapan-kapan deh kalau mau kita bahas pembuktiannya itu, kalau kita bahas di sini nanti akan terlalu panjang. Ya, jadi yang jelas kita menentukan dulu di mana letak sudutnya, setelah itu baru kita tahu WY menutup atau membuka, gitu kan. Nah, itu kalau menentukan sudutnya. Kalau menentukan makai yang mana, kita mau makai WX atau WY untuk masuk ke sigma F, itu tergantung dari A, ya kan? A kan sebagai patokan. Kalau gaya yang tegak lurus dengan A, maka nggak dipakai, nggak masuk ke dalam sigma F. WY kan ke bawah nih, sedangkan A-nya kan ke kanan. Nah, berarti dia tegak lurus, makanya WY nggak ikut masuk ke dalam sigma F. Yang masuk hanya si WX. Gitu ya. Gimana? Ada lagi yang lain bertanya? Terima kasih Andini sudah mewakili teman-temannya. Mungkin yang lain juga ada yang bingung ya. Gitu tadi ya, yang penting kita tahu dulu, tentukan dulu letak theta